Yang lebih banyak mengundang biasanya orang tua. Ya udah kita nyumput-nyumput nyuci piring. Kan acara tuh jam 11 sampai jam 1. Jam 12 makanan udah habis, piring udah habis. Ada karedok di internasional lah. Nah, kita bukan tukang sulap. Seketika keluarganya datang ke dapur minta ditambah 300 pack. Satu orang minimal makan 2 stol. Seperti kita aja pada umumnya kalau undangan nggak mungkin kan kita makan bakso doang terus kita nggak makan es krim. Ibaratnya seperti lagu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Wedding Podcast. Hai lovers, ketemu lagi dong di Wedding Podcast, sesi Odading, obrolan dunia wedding. Dan lagi-lagi ini kita akan bahas mengenai vendor yang sangat penting banget dalam sebuah acara pernikahan. Apalagi kalau bukan catering. Dan saat ini sudah hadir di samping saya sosok mamah yang sangat cantik sekali. Inilah dia Mamah Titin dari Marsha Catering. Ih meninggelis. Alhamdulillah. Sami nuhun. Kita jadi Mama gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Harus selalu sehat pastinya ya. Oke, insya Allah. Mama, kita sekarang akan ngobrol banyak, akan bagi-bagi informasi ya kepada para calon pengantin. Di mana tentunya kan catering mah penting sekali dalam sebuah acara ya. Namanya juga sebuah acara hajatan pasti butuh sekali dengan yang namanya hidangan-hidangan, masakan-masakan untuk menjamu para tamu seperti itu ya. Nah, untuk di awal ini Mas, kira-kira hal pertama apa sih Mah yang memang harus disiapkan oleh para calon pengantin untuk memilih sebuah catering Mah? Silahkan. Yang pertama itu adalah jumlah undangan yang mereka mau undang, berapa itu menentukan juga untuk jumlah catering yang harus dipesan. Pertama itu jumlah yang harus ditanyakan dulu. Nah, baru kedua, dia konsepnya mau apa? Makanan yang mau disajikan gitu. Kadang kan mungkin kalau rata-rata untuk sementara ini kan kebanyakan yang nasional ya gitu. Jangan nanti dalam penyusunan menu karena dia hanya keinginan dalam satu buffet itu nggak cocok. Dagingnya misalkan dimasak apa, ikannya dimasak apa, jadi akhirnya tidak serasi. Jadi kita tanya dulu dia menunya mau seperti apa. Nanti kalau memang ini kita boleh luruskan. Jadi memang yang sesuai gitu. Jadi pertama tadi ditanya dulu mau ngundang berapa banyak tamu seperti itu ya. Dari situ yang kedua adalah baru ke menu ya. Baru ke menu. Tapi itu tuh memang penting banget Mah. Sangat penting. Sangat penting itu. Karena memang untuk kelancaran nanti pas di hari H Mah. Betul sekali itu ya. Nanti setelah pilih menu, nanti kalau memang dia sudah memilih tapi ternyata menurut kami yang ini kurang sesuai, ya kita boleh kasih masukan. Ini cocoknya misalkan ayamnya dimasak apa, kalau ini mau dimasak ini bagusnya ke sini gitu. Kita luruskan. Jadi memang pertama seperti itu deh lovers ya, dipastikan tentunya jumlah tamu memang harus jelas. Karena tentunya ini akan takutnya takutnya salah perhitungan malah jadi mubazir dan lain-lain seperti itu. Atau mungkin malah jadi kekurangan makanan kan jadi malu juga ya. Iya, betul. Jam masih panjang, acara masih panjang, tiba-tiba diinformasi makanan udah habis. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi ya. Nah, lalu lagi nih Mah, bagaimana cara calon pengantin ini menyesuaikan pilihan menu dengan karakter acara dan juga tamu yang diundang. Semisal nih Mah ya, ini mah pernah ya, Abote datang ke acara kondangan gitu ya teman. Di acaranya mah memang ini teh konsepnya internasional mah. Datang teh ngelihat ke buffet aya karedok mah. Kumaha eta pandangan Mama, silahkan. Kalau menurut Mama ya itu kan makanan tradisional, karedok itu ya. Jadi menurut Mama itu
kurang aja gitu penempatannya untuk di buffet itu. Karedok itu kan makanan tradisional yang perlu disajikan dengan misalkan di pawon Sunda gitu, karena ada di stall khusus gitu. Tapi kalau udah disimpan di saving dish itu berbaur dengan sup, jadi aneh kalau menurut Mama rasanya. Gitu. Nah, ini menurut Mama nih baiknya saran untuk para calon pengantin ya Mah ya. Kalau misal calon pengantin, pernikahan saya konsepnya nasional Mama Titin atau konsep pernikahan saya internasional Mama Titin. Menu-menu terbaiknya seperti apa, Mah? Kalau misalkan nasional nih, kan kalau nasi putih udah pasti ya, itu nasi putih, nanti ada nasi pendamping. Nah, nasi pendamping itu juga untuk nasionalnya ada beberapa pilihan. Ada nasi goreng oriental, ada nasi goreng Jawa yang pakai kecap. Ada juga sekarang yang lagi in itu nasi goreng daun jeruk. Wah, enak banget. Gitu. Nanti untuk pilihan supnya tidak hanya satu aja. Supnya juga ada beberapa macam sup gitu kan. Ada kimlo, ada sop sosis baso, ada sup jamur. Nanti untuk beefnya ada black pepper, ada beef teriyaki gitu. Ada yang juga boleh juga tuh masih sampai sekarang orang masih diminati karena menurut data makanan terenak daging itu adalah masakannya rendang. Ada juga masih orang tetap yang selalu paksa pakai rendang, boleh gitu. Untuk ikannya juga macam-macam. Ikannya banyak lah masakan ikan. Untuk sayurnya ya juga sama lah, capcay lah, ada brokoli, ada cangkokcay, bisa itu. Lengkap. Jadi lengkap banget ya. Lovers, jadi memang nanti bisa dipilih sesuai dengan memang karakter dari acaranya Lovers sendiri ya. Jadi balik lagi jangan sampai ya nabrak-nabrak konsep acara gitu ya. Ada karedok di internasional lah, ada beef stick di nasional gitu ya. Jadi agak-agak sedikit menabrak ya seperti itu. Nah, Mah, berikutnya setelah tadi sudah menyiapkan, sudah bertanya juga kepada Mama, tadi juga klien sudah menjelaskan jumlah tamu sudah, lalu juga Mama juga sudah menyarankan makanan. Nah, berikutnya nih Mah, kiranya saran terbaik Mama untuk masuk kepada food testing. Food testing ya. Itu efektifnya seperti apa Mah? Jadi agar si klien itu bisa memilih makanan dengan baik. Test food itu, biarpun mereka sudah memilih menu yang diinginkan, tetap kalau untuk test food pertama, jadi ayam tuh ada 2 masakan, 2 jenis. Jadi biar nanti dia pilih yang mana. Gitu, Maya. Daging pun demikian, ikan pun sama, sup juga sama semua gitu. Nah, disitulah dia biar nanti bisa menentukan yang pasti yang mana, yang dia pilih gitu. Jadi memang di situ saat di foodnya di situ food testingnya itu ya. Jadi Mama juga memberikan menu ini misalkan kayak tadi ya daging pun nggak satu tapi memang beberapa menu agar nanti klien itu bisa memilih kiranya manalah yang tepat nanti untuk di acara pernikahannya ya seperti itu. Kenapa sih Mah penting banget untuk para calon pengantin ini untuk ya jujur soal budget Mah. Kadang punten nih Maya. Ini pelajaran untuk para calon pengantin ya. Jangan pernah main-main mengenai budget catering lah ya. Berbicara kepada vendor catering, kami mengundang 500, tapi taunya di hari H, ya mungkin nggak entah kah Maya, mungkin karena untuk meminimalisir budget seperti itu. Tapi ternyata di hari H yang datang misalkan ada 1.000 orang misalkan. Nah, ini menurut Mama, apakah memang kejujuran itu sangat penting, Mah? Ibaratnya seperti lagu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Itu penting banget masalah catering. Lagunya. Karena catering ini nanti kalau misalkan ada terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan, yang terbawa bukan hanya yang punya hajat. Itu catering. Orang akan berpikiran mungkin catering yang memberikan kurang. Itu dampaknya sangat besar. Jadi mungkin tapi di situ perlunya komunikasi yang sangat baik dengan calon kliennya bahwa kita harus jelaskan. Kadang-kadang kan gini, mereka hanya menghitung dari jumlah undangan. Misalkan undangan 500, pesan 1.000 pack. Nah 1.000 pack itu kan sekarang kita pembagiannya apakah mau full dari buffet, stolnya hanya untuk memeriahkan saja, atau kita memang mau kita bagi 40-60, 70-30. Nah, tapi di situ juga nanti ada perhitungannya. Penting sekali untuk menghitung keluarga yang tanpa undangan. Itu satu, karena keluarga dia bisa makan 2-3 kali. Karena dari mulai acara sampai selesai baru bubar dia baru pulang. Mungkin bisa 2-3 kali dan stol pun itu yang makan pasti banyaknya keluarga. Begitu dibuka acara, itu yang duluan nyerbu itu tamu mah masih salaman, keluarga udah nyerbu.
Itu penghitungannya juga harus betul-betul. Dan kita harus menyampaikannya memang betul-betul sangat detail ya sama klien itu. Supaya benar dimengerti. Sebagai itu kan kita memang komersil. Tapi bukan kita mau dijual dia membeli banyak, kita untuk demi kelancaran acara itu. Kalau memang ini ya kalau udah sesuai hitungan, insya Allah sih yang sudah ya alhamdulillah lancar gitu. Jadi memang informasinya harus tersampaikan dengan benar kepada calon klien gitu. Ini jadi panjang. Ya panjang, bukan hanya sekedar pesan makanan sekian, undangan kali sekian, enggak seperti memang itu. Tapi memang harus detail semuanya nanti seperti apa gitu. Harus tersampaikan dengan baik dan benar kepada calon klien, terutama orang tuanya. Karena apapun itu yang lebih banyak mengundang biasanya orang tua. Kadang suka ada namanya orang tua ya. Kan kalau tadi Mama berbicara mengenai undangan. Undangan fisik udah ada, udah disebarin gitu ya. Lalu juga kan kalau zaman sekarang mah ada undangan digital, ya ada juga sudah disebarin. Tapi kadang ada orang tua yang namanya juga orang tua, ya, ke siapa ketemu di jalan, nanti datang ke nikahan anak saya. Kalau satu orang mah nggak apa-apa. Nah iya. Ini mah kan kadang-kadang kemana-mana. Hal seperti itu diperbolehkan apa mendingan nggak usah mah? Kalau menurut Mama ya, untuk menjaga kelancaran semua, sebaiknya sih diperhitungkan maupun itu teman atau di grup dihitung per kepala demi keselamatan semua. Selamat loh ini demi keselamatan loh. Pasti mungkin ya catering-catering lain juga pernah mengalami di luar dugaan ternyata tamunya sekian. Biarpun venue tidak boleh membolehkan mencuci piring, tapi karena memang memungkinkan kita masih ada piring sudah habis, kita harus membantu si klien itu untuk menjalankan acara itu dengan baik. Ya udah kita nyumput-nyumput nyuci piring. Kalau catering kan seorang pesan 1.000, bawa piring 1.000, spare 100. Itu udah terpakai semua, tapi tamu masih banyak. Kalau makanan masih mungkin, itu emang tugas catering. Ini juga pribadi buat Abo ya. Terkadang ada klien yang memang masih belum paham yang kayak gini mah, istilah-istilah di catering. Ngitung piring. Oh kita ngitung packs. Nah itu tuh mah boleh disampaikan nggak mah ke para calon pengantin? Maksudnya konsep catering yang ngitung piring lalu juga ngitung packs itu mungkin boleh lebih dijelaskan lagi mah. Ya. Seperti apa itu? Kalau ngitung pack itu kan kembali lagi tadi yang tamu kan. Jumlah tamu yang diundang gitu. Nah itu kalau kami biasanya misalkan dia 500 undangan yang Mama bilang tadi ya, karena memang sudah dihitung, misalkan kita udah perhitungkan dengan pembagiannya dengan jumlah stall, misalkan 40-60, tapi Mama lebihkan 10% dari jumlah itu untuk piringnya. Tentunya juga dengan makanannya. Di atas 500 itu pasti ada free gitu. Itu harus seperti itu gitu. Jadi aman. Kembali lagi itu tadi, kita harus ada keterbukaan satu sama lain. Ibaratnya begini ya, kalau kami sebagai pengusaha catering mungkin akan berkesinambungan kita berbisnis bukan hanya satu kali event orang itu menikah gitu. Karena kalau misalkan dampaknya, misalkan sesuatu yang memang meminimalisir banget kekurangan gitu ya di dalam acara itu, karena akan kembali lagi nanti kepada usaha kami. Benar. Kami sangat menjaga, insya Allah Mama amanah gitu ya. Untuk jumlah juga Mama hitung gitu. Jadi yang tidak mungkin kurang kalau memang sudah sesuai pesanan yang dia sampaikan informasinya ke Mama. Begitu, itu penting sekali. Dari perjalanan Mama ya dari dulu sampai sekarang, calon pengantin yang nggak jujur, Mama pernah ngalamin kondisi itu nggak, Mak? Ada, pernah. Mungkin Mah diceritain, Mak. Boleh. Mungkin untuk zaman sekarang tuh semua yang nguruskan tuh si kliennya sendiri. Betul. Orang tuanya tidak diikut sertakan. Tapi Mama sih sarankan sebelumnya memang harusnya kalau mengenai catering itu memang orang tua harus dilibatkan. Pernah Mama terjadi memang semuanya handle dia, termasuk catering si pengantinnya, si pengantin perempuan. Jadi kan ibunya undang. Nah dia nggak tahu kan. Itu benar-benar pahit buat Mama sendiri, dia juga ini. Kan acara tuh jam 11 sampai jam 1. Jam 12 makanan udah habis, piring udah habis. Tinggal makanan yang tersedia adalah di makanan untuk PIV. Tamunya luar biasa. Nah itu gimana tuh saya mensiasatinya. Dan kita bukan tukang sulap.
Seketika keluarganya datang ke dapur minta ditambah 300 pack. Itu pernah saya begitu. Dari kejadian itu yang Mama lihat kesalahannya ada di mana, Mah? Tidak komunikasi dengan orang tuanya. Oh, jadi awal teh ngundang berapa sebenarnya? Bilang ke Mama. Undangannya 500, tapi pesan makanan cuma 700, stolnya tidak memadai. Mungkin dia juga tidak menghitung. Terlihat jelas dari awal waktu akad nikah. Akad nikah kita biasanya suka kasih free ya, makanan after akad gitu kan ya. Itu kan kita 100. Itu yang datang 300. Oh, dari situ udah kelihatan. Iya, di situ. Belum lagi tamu undangan gitu. Akhirnya malah si kakak pengantin datang bertanya, adik saya pesan berapa? Nanyanya pada saat hari H. Mama jawab dong saat itu kan sama. Seadanya jawab kan. Mama jawab. Terus kakaknya bilang nggak? Dia udah padahal tamunya segini loh, Ma, gitu. Enggak, dia juga nggak ngomong ya. Mungkin dengan kenyataannya mungkin keluarganya mengundang, tapi tanpa setahu si adiknya. Itu terjadi seperti itu. Makanya perlunya keterbukaan, membantu untuk melancarkan acaranya kan. Dengan kejadian ini, Mah, mungkin ini pelajaran untuk para calon pengantin, Mah. Baiknya tuh dari awal harus seperti apa, pertama. Kedua, apakah calon pengantin ini ya namanya juga calon pengantin dan dia akan mengundang teman-temannya, baiknya koordinasi dengan keluarga harus seperti apa, Mah? Si calon pengantin itu ya harus bilang sama orang tuanya bahwa misalkan kami menikah, aku mau undangan kamu berapa, kira-kira ibu bapak undangannya berapa. Kalau memang yang tidak memadai dengan dana, kembali lagi kan ke budget ya. Budget lagi gitu. Jadi memang mereka harus ngobrol karena rata-rata tuh undangan yang banyak tuh orang tua. Tuh kan. Jadi selama ini sih Mama kebanyakan ya memang kalau untuk urusan catering, untuk pilihan menu mungkin akan dipilihkan sama anaknya, tapi untuk jumlah dan lain sebagainya kadang-kadang kalau apalagi orang tua yang sudah menikahkan beberapa putrinya, dia punya pengalaman, jangan nanti kurang, aku kemarin juga kurang malu gini-gini gitu. Jadi emang orang tua berperan penting banget untuk masalah catering ini, membantu karena punya pengalaman. Kecuali kalau memang orang tuanya nggak mau tahu, tapi mama undangan sekian harus sekian udah gitu, tidak terlibat secara detail gitu. Iya. Penting sekali ya, jangan sampai apa yang tadi disampaikan oleh Mama Titin itu terjadi di pernikahannya Lovebirds ya. Akan sangat malu sekali, malah dampak besarnya disangkanya malah catering yang kurang. Dan juga nih, Mah, mungkin boleh disampaikan kepada para calon pengantin, apa sih menu-menu unik dari Marsha Catering, Mas? Silakan. Oh iya, selain daripada menu nasional, kita kan ada buffet Nusantara, ya, itu mewakili daerah. Jadi ada buffet dari Minangkabau, Padang, dan satu yang lari unggulannya itu kita punya dendeng balado crispy. Ya, jadi nanti mungkin jadi khusus nanti ada buffetnya, buffet Minang dengan dendeng balado, dengan ayam kalio gitu, dengan sayur kapaunya dan sambal ijo dah tentunya. Itu juga ada menu nasi gudeg komplit juga ada. Sundaan udah pasti. Jadi Bali juga ada, jadi mewakili berbagai daerah. Jadi kita sajikannya mungkin misalkan ada buffet satu memang nasional, yang satunya mungkin ada buffet yang dari Minang itu boleh juga itu. Unik seperti ya kita melihatlah di tempat-tempat lain juga ada suka selalu seperti itu. Jadi untuk para lovebirds nih yang memang nanti mungkin rencana pernikahan memang mengusung konsep adat, menu-menu makanan dari bisa disesuaikan ya. Kalau kita lihat dalam sebuah acara pernikahan kan terkadang dekorasi sebuah pernikahan itu memang dominannya adalah vendor dekor ya, yang memang mendekor semua area venue. Tapi khusus untuk Marsha Catering sendiri nih, Mah, punya treatment khusus nggak, Mah, untuk dekorasi dari Marsha Catering sendiri? Tentunya itu sangat konsen sekali ya. Citra ya. Citra itu maksudnya identitas. Identitas. Seluruh perusahaan catering pasti kalau tampil pasti dia menampilkan namanya. Ya. Dan itu Mama kebetulan juga memang kalau Marsha Catering itu kan mungkin sebagian orang di luar sana sudah tahu kita sama satu gudang puzzle decoration. Jadi saya memberikannya kepada
puzzle decoration. Karena menurut Mama dekorasi catering itu sangat penting, penting sekali. Dengan bukan hanya makanan enak itu udah harus pasti ya, meskipun enak itu relatif penilaian orang. Tapi dengan penampilan yang sangat anggun, indah, itu menggugah selera. Orang udah antri aja, pasti kan sebelum dia megang piring, dia udah melihat, dekorasinya cantik ya, bagus, senada. Itu penting buat Mama konsen. Itu, kalau buat Mama itu. Titik-titiknya semua bukan hanya di buffet, hanya sekedar pakai centerpiece. Kelebihannya mungkin Marsha Catering memiliki juga punya dekor, jadi propertinya banyak. Jadi apapun Mama pasangin, pokoknya bikin semarak indah. Jadi serasi dengan dekor begitu. Lovers sudah mulai ngebayangin kan kalau memang punya catering dan juga memang ternyata Mama ini concern juga ke dekor, jadi ya akan sangat cantik lah ya, bukan dekorasi aja tapi dengan area buffet pun juga cantik dan itu akan menggugah selera untuk para tamu menikmati makanan. Betul. Berikutnya nih Mah, kadang nih Mah ya, namanya juga hajatan gitu ya kadang-kadang, dan kita kan kadang-kadang nggak bisa memilih klien ya Mah yang datang ke kita. Ada aja klien yang misalkan bertanya kayak gini, boleh nggak kalau kita bawa makanan dari luar, ya mungkin entahkah di stall, entahkah di buffet atau apalah seperti itu. Apa Mah respon Mama biasanya kalau ternyata ada klien yang seperti itu Mah? Banyak sekali itu ya, banyak sekali ya. Bukan hanya kalau, itu banyak Mama sering banget alami. Jadi memang ada beberapa catering yang tidak membolehkan membawa makanan dari luar. Karena itu akan berdampak besar jika makanan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti akan membawa kembalinya ke nama catering. Tapi kadang-kadang kita mah keluarga ya suka agak gini yang memberi yang apa. Ya udah saya beri kelonggaran. Hanya maksimal 2 macam makanan dan tidak untuk disatukan di buffet. Kalau di buffet susah nanti nandainnya. Tapi kalau makanan dari luar berupa stol, nanti Mama akan buatkan sign bahwa ini makanan dari keluarga. Oh, jadi seperti itu. Khusus Mah ya, maksudnya. Khusus. Dan Mama tuh ngasih tahu juga bahwa makanan ini tuh khusus dari keluarga. Iya, pembawa dari keluarga. Betul. Dan ini memang untuk antisipasi juga ya, Mah. Betul, itu satu. Kedua, untuk penampilannya juga baik, meskipun itu makanan di keluarga, mungkin alat makannya harus dari kami. Gitu. Jadi kami tidak menganjurkan bawa alat makan dari selain daripada beling. Itu akan nyampah dan salah satunya juga yang paling konsen dalam waktu acara itu adalah clear up. Nah, kebayang nggak kalau pakai ada alat makan bukan beling? Ya kayak styrofoam. Nah, itu Mama nggak. Terus gelas dari plastik. Iya. Marsha Catering nggak pakai itu Mah? Tidak. Mahal ya. Kalau minuman pun saya semua gelas kali 2 double. Saya bawa air kemasan botol itu untuk antisipasi aja. Kalau memang tamunya membludak. Biasanya di venue itu tidak diizinkan mencuci dan nggak mungkin juga dicuci pakai basah kan nggak mungkin. Kita memang bawa spare pastinya tentunya, apalagi dalam jumlah banyak kita harus pasti bawa spare tanpa kita beritahu kepada klien karena kan itu akan memudahkan kerja kita. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin menurut Mama baiknya nggak usah disampaikan. Yang penting memang Mama sudah mempersiapkan untuk hal-hal yang memang ya mungkin aja bisa terjadi seperti itu ya Mah. Mah, kalau kita balik lagi ke tahun 2020 Mah, dimana 2020 memang bisa jadi tahun yang sangat gelap untuk industri pernikahan, industri semuanya deh Mah. Semua ya. Semuanya ya terdampak yaitu COVID ya Mah ya. Nah dimana kan COVID itu ya kita nggak bisa nih Mah kayak gini deket-deketan. Iya. Nah salah satu hal yang memang sangat terlihat adalah dimana jika ada acara-acara pesta itu ya dilayani, di serving gitu Mah. Nah tapi ternyata hal itu sampai sekarang masih tetap dilakukan Mah yang serving itu. Nah menurut Mama ini apakah sebuah ternyata menjadi sebuah layanan khusus dari catering atau bagaimana Mah? Itu ibaratnya kita boleh sampaikan itu oleh-oleh ya. Oleh-oleh yang membawa hikmah tapi baik. Itu di serving. Sebenarnya itu nambah kos buat kami. Sebenarnya Mah? Ya, nambah kos. Karena kalau orang pesen 3 lauk kita jaganya 3 orang gitu kan itu kos. Sebenarnya kan kita paling kalau biasa kan buat yang clear up, buat service, terus hanya buat refill. Sekarang dia harus stay di situ. Misalkan 1.000 orang, kita kepastikan buffet ada 3. Nah kita harus jaga itu dia stay hanya untuk memberikan lauk
serving. Bukan takut kehabisan, kita memberikan apa yang memang dia mau konsumsi. Bertanya kok cukup Pak gitu, atau kadang orang juga mau dong Mas 2 lagi itunya gitu. Itu bagus, rapi, tidak mubazir. Oke. Jadi kalau ngambil sendiri itu orang, apalagi piringnya besar ya, buruk-buruk tahu-tahu sampai itu penuh nggak kemakan. Sedih saya rasanya yang masak mubazir. Tapi alhamdulillah sejak corona itu sampai sekarang itu masih kami terapkan, dan kami lihat ya untuk piring kotor itu makanan kotor pun minim sekali. Jadi memang makanan tidak mubazir itu dikonsumsi semua yang diambil. Bisa dibilang memang tepat sasaran ya Lovebirds. Abu pun merasa Maya kadang-kadang kalau misalkan enggak dilayani itu jadi lapar mata, wah ngambil semuanya dipapai ya satu-satu, semuanya didatangin satu-satu diambil, kayak nafsu aja pas udah duduk kebanyakan. Betul, jadi mubazir ya. Nah dengan di serving ini tentunya memastikan bahwa menu yang disampaikan cukup, lalu juga ya tidak kebanyakan dan tidak sedikit, dan malah sesuai dengan porsi si tamu undangan ya. Betul. Para Lovebirds mungkin penasaran Mah, kalau di Mama kira-kira nih ada rencana Lovebirds ngundang 500 packs Mah, kira-kira butuh budget berapa Mah? 500 pack ya. Kurang lebih sih untuk dengan jumlah stolnya yang 1000 ya. Karena kalau stol tuh harus 2 kali lipat jumlah dari buffet. Karena perhitungannya 1 orang minimal makan 2 stol. Seperti kita aja pada umumnya kalau undangan nggak mungkin kan kita makan bakso doang terus kita nggak makan es krim. Iya, benar, gitu. Tidak menutup kemungkinan kalau memang yang perutnya masih tersedia dia bisa 3 atau 4. Jadi ya kurang lebih sih yang pada umumnya lengkap dengan protein, dengan semua itu kurang lebih di angka 50 jutaan lah. 50 juta. Khusus catering aja ya. Nah, khusus catering aja, Khusus catering udah digaris bawahi khusus catering khusus ya. Catering aja ya. Jadi yang mungkin baru punya uang 50 juta, yang mungkin baru cateringnya aja. Semangat ya untuk nabung dan lain-lainnya juga ya Mak ya. Kan biasa ya Mak, namanya juga pernikahan, selain tentunya vendor-vendor yang memang bekerja sama, pasti tetap butuh bantuan dari keluarga. Betul. Ya, biasanya dibuat panitia keluarga. Betul. Nah, terkhusus untuk panitia keluarga yang bekerja bagian catering Mah. Iya. Mungkin Mama bisa menjelaskan hal-hal apa saja ataupun tahapan-tahapan apa aja nih Mah, pekerjaan ataupun mungkin nanti kerjasama Mama antara Mama sebagai vendor catering dengan si penanggung jawab panitia catering. Silakan. Betul, untuk dari keluarga ya. Untuk saat ini menurut Mama untuk acara wedding itu kita butuh jasa yang namanya wedding organizer gitu. Meskipun memang ada perwakilan bertanggung jawab dari keluarga, itu dia hanya mendampingi. Biarkan saja keluarga menikmati pestanya. Hanya mungkin beberapa orang saja ditunjuk dari keluarga mendampingi. Pas lagi acara itu, jadi ada perwakilan dari keluarga didampingi oleh WO-nya. Kami juga menurunkan PIC dari catering untuk mengecek makanan apakah sudah sesuai. Gitu. Pertama kita sesuaikan dulu alat makannya yang dipesan, apa bla bla bla, apa saja sesuai. Setelah itu biasanya itu dilakukan 1 jam sebelum acara. Di akad apa di resepsi Mah? After akad nanti pengantin Rita ganti pakaian, nah itulah di situ 1 jam setelah acara. Kan biasanya akad pagi sampai jam 9, 10, 11 kan biasa acara yang umumnya 2 jam acara itu. Nah itu kita lagi penyerahan itu, mengecek alat makan sejumlah yang dipesan, datangkan ke pantry, makanan yang 500 pack ini misalkan ini dagingnya sekian, kita full 100% proteinnya semua. Jadi bukan dibagi-bagi, sekian persen. Jumlah 50 juta itu full protein sesuai pesanan. Jadi memang udah sesuai ya Mah? Sudah sesuai. Dan ini memang agar ya ada rasa percaya gitu ya, keluarga kepada vendor. Makanya panitia yang catering diajak, diliatin ini ya jumlah piring, jumlah tadi nanti daging, makanan dan lainnya sudah disiapkan seperti itu ya. Nah lalu berikutnya nih Mah, untuk jam-jam tayang dari si makanan sendiri. Kadang-kadang kan namanya acara pernikahan itu kan dibagi 2 ya Mah ya. Ada akad sama resepsi. Betul. Nah biasanya Marsha Catering ini untuk membagi jam tayang untuk dihidangkannya makanan untuk di akad dan di resepsi itu di jam berapa aja Mah?
yang pada umumnya itu kan resepsi dimulai jam 11. Kalau akad dulu jam berapa biasa? Akad kan tergantung, biasanya mulai pada jam 8. After akad tuh nanti kan setelah akad itu ada makanan akad. Itu kan itu khusus keluarga, tidak untuk tamu. Apa, Ma? Itu ada lontong cap gome, ada soto Bogor, tergantung pilihannya. Ada empal gentong. Itu biasanya kami free in. Oh, itu free ya loh. Free 500 pack itu makanan akad. Kalau 500 pack. 500. Itu minimal, Ma? Minimal. Oke, lanjut, Ma. 100 promo ya. Oke. Untuk di resepsi ya itu setelah jam 11 itu biasa sampai jam 1 ya. Jam 13 gitu. Tapi misalkan lebih itu bisa dikomunikasikan sebelumnya. Jadi memang pentingnya kita technical meeting. Ada keluarga, mungkin ada WO, sama kami juga bagian catering, diinformasikan bahwa resepsi mulai jam sekian sampai jam sekian. Jangan ada kesalahpahaman, loh kan ini resepsi belum selesai, kok udah beres-beres catering. Itu semua harus diketahui dari berbagai pihak, terutama WO-nya. Karena kan kami selalu koordinasi dengan WO. Tengah perjalanan pun misalkan kan jam 11 mulai jam 12 nih, WO kan ada checker ya, dia akan ke dapur, Bu, tamunya sudah sekian yang datang, mana sisa makanannya. Kita selalu komunikasi, jadi detail ya, detail banget. Wow, itu dia ya, Lovebirds obrolan dengan Mama Titin dengan pengalaman yang sangat banyak sekali. Ini bisa menjadi pelajaran yang penting juga untuk Lovebirds untuk mempersiapkan acara-acara pernikahan yang tentunya kembali lagi Maya namanya acara pernikahan, jangan sampai hal-hal buruk terjadi. Betul. Harus dipersiapkan dengan matang. Baik dari awal tadi kata Mama tamunya berapa. Ya itu yang harus jujur juga. Harus benar segitu ya. Betul ya. Lalu juga tadi juga Mama sudah menyampaikan dengan cara memilih menu yang baik, yang sesuai dengan konsep acara. Jangan bertabrakan menu-menunya Mah. Seperti itu. Lalu juga sedikit lagi ya Lovebirds tadi juga sudah disampaikan nominal minimal lah. Untuk mungkin Lovebirds akan berencana mengundang 500 pack seperti itu. Mah, mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan kepada para calon pengantin kita, Mah, silakan. Ya, yang terpenting adalah untuk pemilihan catering itu pertama itu harus taste food, ya. Jangan percaya followersnya banyak, tapi belum taste food. Kalau kami, mari taste food dengan Marsha Catering. Yes, mari taste food dengan Marsha Catering. Mama, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Sami-sami, amin. Nuhun juga. Siap. Baik, Lovebirds, itu dia obrolan seru dan penuh dengan makna dengan Mama Titin dari Marsha Catering. Dan tentunya terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang juga melancarkan podcast kali ini. Dan semua video-video ini bisa Lovebirds tonton di Wedding Podcast Story untuk di YouTube. Lalu untuk di TikTok dan juga di Instagram di weddingpodcast.story. Terima kasih untuk A-Story, A-Studio dan juga Numi Catering. Sampai jumpa. Yeay. Wedding Podcast.